Zikir itu kalau bahasa asalnya ya zikir, ingat. Zikrun, dakara yadkuru. Tetapi makna yang dikatakan ada zikir bil lisan, zikir bil jinan, zikir bil arkan ini harus juga kita ngerti. Nah, zikir bil jinan itu zikir yang di dalam hati. Ya. Nah, zikir bil arkan ini yang penting. Artinya bahwa kita ingat kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan gerakan tubuh kita ini. Ingat, maknanya gimana? Kau satu saat berjalan, ketika bertemu dengan temanmu, Rasulullah ingat kepada sabdanya Nabi bahwa al-basyasyah inda wajhi ahika sadaqah. Kau bertemu saudaramu dengan wajah yang enak, yang berseri-seri, itu terhitung sebagai sedekah. Maka ketika kau ingat begitu, oh Kanjeng Nabi kok bersabda demikian, saya tak demikianlah, itu zikir. Terus kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang enak demi setelah ingat sabdanya Rasul yang begitu. Itu juga bagian dari zikir bil arkan. Kau keluar dari rumah melihat kok ada pecahan kaca di jalan. Lalu kau ingat, loh ini kalau kena saya sakit, kalau kena saudara saya juga sakit. Maka kena cucu saya, kena anak saya sakit, kena cucunya saudara saya, anaknya saudara saya juga sakit. Loh, Kanjeng Nabi bersabda bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan itu pahalanya besar. Imatatul adza anit thariq. Nah, lalu kau jalankan itu. Ini juga bagian dari zikir. Jadi jangan dimaknai bahwa zikir itu hanya kita pegang tasbih, kemudian diputar dengan menyebut asma Allah. Itu juga bagian penting dari zikir, tetapi ada bagian yang lain yang kita sehari-hari bisa bisa menjalaninya. Ya. Bertemu dengan saudara, kau di rumah makan, kebetulan ada menu, misalnya ini, ada menu yang di situ jelas nggak boleh, itu haram. Kau bilang, saya ndak yang ini ya, karena memang diharamkan oleh Allah. Itu juga bagian dari dari zikir. Jadi maka kalau ada istilah zikir daim istilah zikir daim dalam di Jawa ini ada istilah zikir daim atau sholat daim. Itu selalu berzikir dalam keadaan apapun. Ketika saatnya bisa dengan tangan dengan tangan, ketika harus dengan hati, dan tidak putus berzikir dalam setiap gerakan kita pun juga Nah, orang yang mampu menjalankan yang demikian, ini orang yang bisa dikatakan wusul ilallah, sampai kepada Allah. Kalau pengertian wusul itu sampai kepada Allah dalam pengertian Allah di satu tempat kemudian kita sampai di sana, keliru. Wah, ini orang yang sudah sampai kepada Allah. Berarti ibaratnya Allah itu di satu tempat, lah kita marani biar biar sampai, ini nggak boleh. Karena zat Allah nggak boleh ditanyakan di mana, nggak kenal tempat, nggak kenal waktu. Maka sampai kepada Allah, yang dikatakan wusul itu ya yang demikian, yang dia mampu membawa dirinya untuk secara secara lesan dia berzikir, secara hati dia berzikir, secara gerakan anggota tubuh dia juga berzikir. Lah ini sudah wusul sampai kepada kehendaknya Allah. Ya, kalau kadang pengertian sampai dari wusul itu Allah di satu tempat, kita kemudian begini sampai di situ, itu sama sekali buat saya nggak pas, keliru. Ya, karena Allah nggak kenal tempat. Ya, wusul ini tadi sampai kepada kehendaknya Allah supaya kita ini selalu berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dalam setiap hal, ya dengan lesan, ya dengan hati, ya dengan perbuatan. Contoh dari sejarah kenabian Nabi Allah Yusuf, ketika Nabi Allah Yusuf menghadapi godaan, digoda oleh seorang wanita yang cantik, imra'atu dzatu mansobatin, yang punya derajat pangkat yang tinggi di masyarakat. Diajak Nabi Yusuf untuk berbuat yang nggak baik. Nabi Yusuf ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah yang demikian ini bagian dari zikir. Oh ini larangan, oh ini nggak boleh. Oh,
Nanti kalau saya kerjakan Allah murka, saya mendapatkan murkanya Allah, saya akan begini. Jadi zikir begini, zikir yang sangat penting. Karena kalau hanya dengan lesan, barangkali nggak tumus, nggak tembus di dalam apa? Perbuatan. Maka harus menyatu. Ya dengan hati, ya dengan lesan, ya dengan apa? Perbuatan. Nah dengan zikir itulah yang dikatakan di dalam apa? Satu hadis qudsi. Ana ma'aman dzakarani. Saya, kata Allah, akan bersama dengan orang yang apa? Ingat, yang zikir kepadaku. Bersama ini ma'iyatullah, rahmatullah, fadlullah, barakatullah. Bukan dalam arti kesamaan dat, enggak, tapi keberkahan Allah, kefadlnya Allah, karunia Allah, dan rahmatnya Allah akan bersama dengan menyertai, ngayomi orang yang selalu apa? Berzikir kepada Allah, ya dengan lesan, ya dengan hati, ya dengan apa? Perbuatan. Dan di bagian yang lain, Udhkuruni adzkurkum. Ingatlah kau kepadaku, kau akan kuingat. Ada timbal balik. Ketika kita zikir baik dengan lesan maupun dengan hati maupun dengan apa? Perbuatan, itu bagian dari ingat kepada Allah. Kita akan diingat oleh Allah. Ingatnya Allah kepada kita ini bukan Allah kok punya sifat pelupa, enggak. Tetapi ingatnya Allah kepada kita itu ingat apa? Rahmatnya, karunianya, barokahnya, dan semua hal yang baik dari Allah itu akan sampai kepada apa? Kepada kita yang ingat itu tadi, yang zikir tadi. Saya kira itu mudah-mudahan jelas, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian yang banyak dari baik zikir lisan, zikir hati, dan zikir apa? Perbuatan yang dalam keseharian kita terlibat sepenuhnya di dalam apa? Lesan, hati, dan gerakan kita. Insya Allah rahmat Allah akan semakin apa? Terlimpah, tercurah bagi kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.